Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin edan, semakin asoy, semakin sinting, semakin uhuy. Ku lucu malati, mu aya di taman-taman sari. Ku lucu neng putri, putri tunggal, putri napagi. Aduh, pinter ngaji, mun geus ngaji, sorana tiga bidadari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sudah lihat video barusan, Bu? Sudah lihat video barusan, Pak? Sudah lihat video barusan adik-adik pemuda-pemudi remaja dimanapun kalian berada? Kalau lihat orang yang satu ini bikin kita kesel, bikin kita sebel, bikin kita mual. Amit-amit jabang bayi, ikan hiu rasa tomat, mualnya kumat kalau lihat si Ustadz Haikal. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau manusia sudah brengsek, ya Bu, kalau manusia sudah brengsek, maka hatinya akan brengsek, maka pikirannya akan brengsek, maka lisannya akan maka perbuatannya pun akan brengsek. Kenapa saya katakan demikian, Bu? Kenapa saya bilang demikian, Pak? Kenapa saya ngomong demikian, adik-adikku sekalian? Coba bayangin si Ustadz Haikal. Coba bayangin si Ustadz Haikal, gak ngerti apa itu yang namanya ketuhanan berkebudayaan. Soekarno itu, bro, merupakan salah satu pencetus Pancasila. Nama Pancasila dipidatokan di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni jam 9. Dengan berapi-api, dengan bersemangat, membuat semua hadirin tertegun dengan penjelasan yang spektakuler dari seorang atau sang pajar, yaitu Soekarno. Dr. Supomo pun terkagum-kagum, bro, yang sama-sama merumuskan dasar negara. Profesor Dr. Muhammad Jamin pun terkagum-kagum, Mas, bro, dengan penjelasan yang spektakuler dari Insinyur Soekarno, sang pajar proklamator penggagas Pancasila sejati. Semua hadirin, bro, kaget, bertepuk tangan meriah. Seorang raja pidato saat itu menjelaskan Pancasila dengan gembira. Pancasila itu ada 5, cuman beda susunannya itu. Yang pertama itu kalau Soekarno nasionalisme. Maklum, orang nasionalis pasti menempatkan nasionalisme di yang pertama. Yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga itu demokrasi. Yang keempat itu keadilan. Yang kelima ini ketuhanan. Ya, Bu. Ketika menjelaskan sila-sila dalam Pancasila, Soekarno memang sangat hebat, Bu, menjelaskannya. Dia umpamakan bahwa Pancasila atau dasar negara Indonesia ini harus 5 sila. Sebagai rujukannya adalah rukun Islam. Al-Islamu khamsyatul syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, wa iyatuz zakat, wa shaum Ramadan, wa hijjil baiti man istata'a sabila. Ada 5 rukun Islam, maka kata Soekarno, dasar negara Indonesia pun harus 5. Bertepuk tanganlah para hadirin yang mendengarkan pidato dari Soekarno. Lalu dalam pidato Soekarno itu dijelaskan pula, Mas, bro, oleh Soekarno bahwa jikalau dikerucutkan, jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya Pancasila dikerucutkan, diambil intisari yang penting, bukan mau ganti Pancasila, dia bilang dikerucutkan, diambil intisari,
maka akan muncul Trisila. Satu ketuhanan, dua nasionalisme, tiga yaitu kalau nggak salah mufakat atau demokrasi. Tiga. Dari tiga lalu disaring lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Jadi masalah Pancasila, ekasila, trisila itu diungkap oleh Soekarno dalam pidatonya tentang Pancasila. Jadi ketika Megawati, orang-orang nasionalis ngomong masalah ekasila dan trisila, itu dia sedang menceritakan pidato Soekarno. Bukan ingin ganti Pancasila, tapi Pancasila itu kalau kita ringkas bisa jadi trisila, diringkas lagi bisa jadi ekasila. Ini dasar manusia brengsek, tidak paham sejarah, terkesan membolak-balikan sejarah. Si Ustadz Haikal ini yang memang ingin mengganti Pancasila, yang memang ingin menegakkan khilafah. Si Ustadz Haikal ini berupaya untuk menjadi lebih nasionalis daripada orang-orang nasionalis, lebih nasionalis daripada keluarga Soekarno, lebih nasionalis daripada Soekarno. Kan sablon, bro. Emang si Ustadz Haikal dulu pernah ikut sidang BPUPKI? Geblek. Soeharto pun dulu belum ada apa-apanya, masih orang biasa. Soekarno itu dulu dia orang terpandang, bro, anak ningrat, disegani oleh rakyat Indonesia, disegani oleh seluruh dunia. Memang pemikiran-pemikirannya cerdas, jenius, bro. Si Haikal mau dibandingin dengan Soekarno, nggak ada apa-apanya. Orang brengsek kok mau dibandingkan dengan sang proklamator. Jadi permasalahan urutan dalam Pancasila yang namanya usulan ya sah-sah saja. Ketika Soekarno mengusulkan dengan detail, terencana, terperinci, menggelora, spektakuler, maka dibentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno, lalu memunculkan deklarasi Juanda yang menghasilkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini hasil Pancasila, deklarasi Juanda yang diketuai oleh Soekarno. Tapi ini diprotes, bro, oleh umat beragama, pemuka agama Indonesia bagian timur. Akhirnya diadakan sidang lagi, dan Soekarno tidak ikut. Yang ikut Muhammad Hatta. Maka disepakatilah kesepakatan bahwa Pancasila menghilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Menjadi Pancasila yang saat ini kita lihat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Manusia brengsek seperti si Ustadz Haikal ini mencoba memprovokasi umat Islam agar benci kepada Soekarno, agar benci kepada keluarga Soekarno, agar benci kepada orang-orang nasionalis, agar benci kepada Islam Nusantara. Mereka mencoba mengubah sejarah, ngacak-ngacak sejarah. Seharusnya orang kayak gini tembak mati aja. Memang udah brengsek, selamanya akan brengsek. Yang kedua adalah berkaitan dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Coba Bapak Ibu perhatikan pakaian si Ustadz Haikal, bro. Ketuhanan berkebudayaan, dia itu pakaian dia itu lagi berceramah, pakaiannya pakaian kebudayaan, pakai peci, ceramahnya ceramah Islam, ceramah berkebudayaan, ceramah berketuhanan, pakaiannya kebudayaan Indonesia, pakai peci, pakai batik, pakai celana panjang. Mikrofon ini juga kebudayaan Barat, ya Bu. Pakai handphone ini juga kebudayaan Barat. Jadi kalau misalkan ketuhanan berkebudayaan, yang diomonginnya hal-hal yang berkebudayaan, hal-hal yang berketuhanan, pakaiannya masih kebudayaan Indonesia, mic-nya kebudayaan Barat, handphonenya kebudayaan Barat.
Zaman Nabi nggak ada itu peci. Nabi nggak pakai peci. Zaman Nabi nggak ada itu batik. Zaman Nabi nggak ada itu celana panjang, handphone, mikrofon. Si Ustadz Haikal ini lagi nabok mukanya sendiri dengan tai. Dia tidak sadar. Wah, ketika dia berceramah, dia itu sedang berketuhanan yang berkebudayaan. Ngomongin masalah ketuhanan, pakaiannya memakai budaya Indonesia dan budaya Barat. Memang manusia brengsek akan selamanya jadi brengsek. Manusia tai akan selamanya jadi tai. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Jangan jadi manusia-manusia yang bodoh. Biasanya orang-orang yang bodoh itu berbuat zolim. Dan biasanya orang-orang yang zolim itu adalah bodoh. Si Ustadz Haikal ini orang yang zolim dan bodoh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu berotak, berotak itu berarti cerdas. Jadilah kalian manusia-manusia yang cerdas otak, bisa memilah dan memilih mana tai ayam, mana bubur kacang hijau. Itu orang yang cerdas. Si Haikal ini nggak bisa bedain mana bubur tai ayam, mana bubur kacang hijau. Sama-sama hijau tapi bro rasanya beda. Ini orang-orang brengsek ini bahaya kalau terus-menerus dibiarkan. Pemerintah nggak mungkin melabrak orang-orang brengsek seperti ini. Biar Gus Ahad yang ajak-ajak mengutus Ustadz Haikal ini. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.